Oke, baik, kita lanjutkan. Contoh soalnya yaitu larutan garam dapur NaCl yang memiliki Mr 58,5 dengan kadar 10% massa pada suhu T derajat Celcius. Bila tekanan uap air pada suhu yang sama 24 mm higrogrium, berapakah tekanan uap larutan? Nah, di sini kita lihat zat terlarutnya adalah garam atau NaCl yang mengalami ionisasi sempurna. Nah, NaCl ini reaksi ionisasinya adalah Na dan Cl akan saling bertukar posisi indeksnya dan berubah menjadi muatan. Na akan mengambil indeks milik Cl yaitu 1, tidak ditulis, ingat indeks angka di bawah unsur, menjadi Na+, dan Cl akan mengambil indeks milik Na yaitu 1 dan menjadi Cl-. Kenapa Na-nya plus? Karena Na sendiri adalah unsur logam yang cenderung melepaskan elektron sehingga bermuatan positif, dan Cl adalah unsur non-logam yang cenderung menerima elektron dan bermuatan negatif. Setelah muatannya ada, kita samakan jumlah atomnya. Na di ruas kiri 1, di ruas kanan 1, sudah sama. Cl di ruas kiri 1, Cl di ruas kanan 1, sudah sama. Berarti jumlah ionnya adalah 1 ion Na ditambah 1 ion Cl. Berarti nilai E-nya sama dengan 2. Nah, alfanya 1. Karena NaCl ini adalah larutan elektrolit kuat, maka nilai I sama dengan N, sama dengan 2. Jadi tidak usah cakar panjang-panjang nilai I-nya berapa, langsung kalau E-nya 2 berarti I-nya 2. Ingat, ini berlaku untuk elektrolit kuat yaitu NaCl, MgCl2. Sedangkan bila elektrolit lemah seperti CH3COOH, berarti anak-anak harus mencari nilai I-nya ya, karena dia tidak terionisasi sempurna. Alfanya tidak 1, berarti nilai I-nya beda dengan nilai N. Kalau elektrolit kuat, I-nya sama dengan N. Kalau elektrolit lemah, I-nya tidak sama dengan N ya. Jadi karena massa dari NaCl adalah 10%, kita bisa mencari massanya dalam gram dengan pemisalan seperti tadi ya. Massa larutan kita misalkan 100 gram, berarti kadar NaCl 10%, massa NaCl didapat dari persentase dikali massa larutan. Persentasenya 10%, berarti 10/100. 10/100 artinya 10% dikali massa larutannya 100 gram, dapatnya 10 gram. Massa H2O didapat dari massa larutan dikurang massa zat terlarut atau massa NaCl. 100 kurang 10 gram dapatnya 90 gram. Nah, setelah kita mendapatkan massa, kita bisa menghitung mol dari masing-masing zat dalam larutan, yaitu mol NaCl masanya 10 gram dibagi Mr-nya 58,5 diketahui sama dengan 0,17 mol. Mol H2O adalah massa dibagi Mr. Masanya sendiri adalah 90 gram dibagi Mr-nya 18 didapatkan 5 mol. Nah, kita mencari fraksi mol terlarut. Nah, di sini dia minta tekanan uap larutan atau P ya. Tekanan uap larutan atau P. Nah, di sini kita lihat, kita cari XT. Nah, XT-nya didapat dari NT per NT ditambah NP. NT-nya mol terlarutnya 0,17 dibagi mol terlarut tambah mol pelarut. 0,17 tambah 5 sama dengan 0,17 dibagi 5,17, hasilnya adalah 0,032. Dari situ kita bisa mencari nilai delta P. Delta P sama dengan P0 dikali XT dikali I. Jadi P0 pelarut murni air itu adalah 24 mm higrogrium. 24 mm higrogrium dikali XT-nya 0,032 kali I, tadi nilainya 2, berarti sama dengan 1,536 mm higrogrium. Dia minta tekanan uap larutan, berarti P. Dari delta P kita bisa mencari P. P didapat dari P0 dikurangi dengan delta P. Ingat tadi rumus Raoult ya pada penjelasan sebelumnya. P0 dikurang delta P. P0-nya berapa? 24 dikurang delta P-nya berapa? 1,536. 24 kurang 1,536 sama dengan 22,464 mm higrogrium. Ada dua cara untuk menentukan P-nya. Nah, kan pasti anak-anak bertanya, kan Ibu kalau mencari delta P berarti P0 kali XT kali I. Kalau P kan P0 kali XP, kenapa kita tidak langsung saja P0 kali XP kali I? Jadi karena ini adalah berhubungan dengan ion senyawa
larutan elektrolit. Jadi kalau langsung kali XP, nah yang elektrolit di sini kan XT, jadi kita tidak bisa pakai XP. Jadi bisa seperti ini ya. Kalau kita mau langsung cari seperti ini. Ya, cara keduanya, ini cara pertamanya seperti ini. Cara pertama kita cari dulu delta P, setelah delta P kita cari P. Cara kedua bisa kita langsung masukkan rumus P-nya seperti ini. P sama dengan NP dibagi NT dikali I ditambah NP dikali P0. Jadi kalau P itu kan sebenarnya XP X pelarut kali P0. Tetapi ada ini I-nya, elektrolitnya. Nah, elektrolitnya ini dia ada di dalam NT-nya, jadi tidak ada di dalam NP. Jadi kita tidak bisa langsung XP kali P0 kali I, tidak bisa. Karena I-nya ini dia tergabung di dalam mol terlarutnya, bukan mol pelarutnya. Jadi kita kerjanya seperti ini. Kalau kita mau langsung pakai rumusnya ya seperti ini. Jadi I-nya itu dikali di terlarut, bukan di pelarutnya, seperti itu. Kalau anak-anak pakai rumus yang ini juga hasilnya nanti sama, 22,464 mm hygrogrium. Oke, demikianlah penjelasan dari Ibu. Semoga bermanfaat. Salam sehat.